Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nilu Indah Juliantari dengan NIM 201409103, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil ujian akhir semester agama Hindu. Yang pertama yaitu nilai yang harus dilakukan agama Hindu agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, yaitu pertama, kejujuran. Kejujuran yang artinya di dalam memeluk agama kita harus memiliki sikap jujur agar dapat membangun integritas yang tinggi. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan digunakan untuk menaati norma-norma di masyarakat, baik norma agama maupun norma-norma yang lain, guna nantinya manusia memiliki sikap yang jujur akan apa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu peduli. Peduli yaitu sikap yang sangat perlu diterapkan agar setiap umat yang beragama memiliki sikap peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk memegang amanah atau tanggung jawab yang kita jalankan dan tentu harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima ada keadilan. Adil adalah sikap yang harus kita terapkan di dalam berbagi dan tidak memihak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam ada kerja keras. Dengan kerja keras dan dengan keringat sendiri merupakan kebanggaan tersendiri yang harus kita banggakan. Nah, dengan bekerja keras dan maka dapat menghasilkan uang dan dapat membeli apapun yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dan dengan tidak melakukan korupsi. Kemudian yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama. Kemudian yang kedua, Banten dalam agama Hindu perlu dipertahankan. Menurut saya pribadi, Banten sangat perlu dipertahankan di agama Hindu karena itu merupakan sarana maupun prasarana kita hidup di dalam masyarakat yang berbudaya. Dan Banten perlu dipertahankan dan dilestarikan agar budaya kita tetap utuh dan lestari. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bali atau umat Hindu sangat lekat dengan bebantenan. Banten dikatakan sebagai prasarana dalam mewujudkan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara mendasar, Banten dalam agama Hindu juga adalah bahasa agama. Karena sesungguhnya Banten itu hanya salah satu dari sekian banyak cara untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dan Banten juga sebagai sarana penghormatan kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan kepada umatnya. Nah, kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang dilanggar dalam agama Hindu dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak saat ini, yang pertama yaitu nilai kejujuran. Karena keadaan ekonomi yang memaksa mereka untuk menjalani prostitusi akibat rendahnya perekonomian keluarga dan adanya kebutuhan yang mendesak yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran nilai. Kemudian yang kedua, kesederhanaan. Gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tuntutan di dalam keluarga yang mengharuskan individu tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut guna mendapatkan uang yang banyak dan mudah hingga mereka tidak sadar bahwa mereka sudah melanggar nilai-nilai agama yang sudah ada. Nah, solusi yang harus ada di dalam hal ini yaitu dengan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun kalangan masyarakat tentunya tentang bahayanya
prostitusi. Perlu adanya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan dan lingkungan anaknya, serta mendorong anak ke dalam hal-hal yang positif agar tidak terjerumus ke dalam bisnis prostitusi online. Kemudian yang keempat, nilai-nilai agama Hindu di panti asuhan yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penerapan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai disiplin, karena anak-anak di panti asuhan sudah diajarkan untuk memiliki sikap yang disiplin, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah menurut agama kita masing-masing, maupun memiliki tanggung jawab tersendiri. Selain itu, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, peduli, nilai karakter juga merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam panti asuhan dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai ini dengan tujuan memperbaiki kebiasaan buruk dan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, contohnya itu seperti melakukan kegiatan gotong royong bersama untuk membersihkan panti asuhan dan memiliki sikap yang sopan santun. Kemudian yang kelima, adakah hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi? Tentu saja ada hubungan antara kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia, terlihat pada seseorang yang telah melakukan korupsi karena sifatnya yang serakah, yang rakus terhadap harta, karena orang yang sudah melakukan korupsi tersebut berarti sudah pasrah akan hukuman yang dihadapinya, yang artinya mereka siap menanggung risiko apapun yang diberikan ketika dia sudah tertangkap, karena mereka sudah tahu diri mereka melakukan kesalahan dan tidak pantas untuk dibela, maka sikap pasrah pun pasti sudah tertanam sejak pertama mereka melakukan korupsi. Contohnya itu adalah seperti kasus penggadaian tanah di Jawa Timur yang membawa orang yang korupsi ke dalam pengadilan yang membuat perilaku menjadi pasrah. Nah, untuk yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja artinya dengan dusta. Jika kita lihat menggunakan yoga itu sendiri merupakan penyatuan atau meditasi dengan cara merenung untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Sedangkan pranayama merupakan suatu kegiatan mengatur nafas yang baik dan benar sehingga menjadi sempurna melalui 3 tahapan, yaitu menarik nafas, menahan nafas, dan mengeluarkan nafas. Nah, dengan kedua hal inilah manusia dapat menyadari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketujuh, dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam kehidupanmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud adalah orang yang tidak berkeyakinan tidak dapat menyelesaikan cara bakti ini. Itulah penjelasan ayat ini. Keyakinan diciptakan oleh pergaulan dengan para penyembah. Walaupun orang yang kurang beruntung sudah mendengar segala bukti kesusastraan Weda dari kepribadian-kepribadian yang mulia, mereka masih tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Mereka ragu-ragu dan tidak dapat menjadi mantap
dalam bakti kepada Tuhan. Jadi, dapat saya katakan bahwa keyakinan merupakan unsur paling penting demi memajukan kesadaran Krishna. Dan dikatakan lagi bahwa keyakinan dapat diperoleh seseorang dengan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu Sri Krishna dapat mencapai segala kesempurnaan. Nah, kemudian yang ke-8, menurut saya, ngaben itu bukan mahal, tetapi umat Hindu memiliki 3 bagian-bagian dari yadnya, diantaranya Niste, Madhya, Utama. Niste yaitu sangat sederhana atau kecil, Madhya yaitu tengah-tengah atau sederhana, dan Utama yaitu besar atau sempurna. Nah, inilah jenis-jenis yadnya yang bisa dipakai dalam upacara yadnya tergantung dalam perekonomian masyarakat serta keikhlasan masyarakat dalam melakukan yadnya. Dan menurut saya tidak semua Banten itu mahal dan ngaben itu mahal. Ada sebuah persepsi yang tidak masuk akal yang diucapkan oleh ibu desa tersebut. Selain itu, ngaben itu tergantung juga ke dalam desa Kala dan Patra. Upacara ngaben itu ditunjukkan kepada para leluhur atau sering disebut dengan pitrayatnya. Kemudian untuk jawaban yang ke-9, banyak orang Hindu yang lebih bersemangat melakukan upacara yadnya besar-besaran seperti ngenteg linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Nah, pendapat saya mengenai realita ini yaitu ngenteg linggih merupakan sebuah prosesi upacara untuk melinggihkan Tuhan dan manifestasinya di tempat suci. Ketika sebuah keluarga atau kelompok orang mendirikan tempat suci Hindu bernama pura atau pelinggih, maka setelahnya akan diadakan serangkaian upacara bersama yang dinamakan ngenteg linggih. Pada dasarnya, ngenteg linggih terdiri dari 2 kata, yakni enteg yang artinya tenang dan linggih yang berarti duduk. Tentu saja, ide Sang Hyang Widiwasa dalam segala bentuk manifestasinya, Istadewata yang dilinggihkan atau distanakan di tempat suci tersebut. Nah, mungkin banyak masyarakat yang merasa ngenteg linggih lebih penting daripada membantu anak-anak miskin karena sekarang sudah banyak anak-anak miskin yang sudah diurus dan dibantu oleh pekerja sosial di luaran sana dengan melakukan dan dengan cara memberikan makan dan tempat yang layak sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ke-10, arti dari kitab ini yaitu di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang moralitas di dalam bermasyarakat. Dimanapun ada Krishna, penguasa semua ahli kebatinan, dan dimanapun ada Arjuna, pemanah yang paling utama, di sana pasti ada kekayaan, kejayaan, kekuatan luar biasa, dan moralitas. Ada banyak contoh mengenai ketidakterikatan Krishna, sebab Krishna juga penguasa ketidakterikatan. Mulai dengan pertanyaan Dhartarashtra. Dhartarashtra mengharapkan putra-putranya akan jaya, dibantu oleh kesatria-kesatria yang mulia seperti Bhisma, Drona, dan Kama. Dia mengharapkan supaya pihaknya jaya, tetapi sesudah menguraikan pemandangan di medan perang, Sanjaya memberitahukan kepada raja, Anda memikirkan kejayaan, tetapi pendapat saya ialah bahwa di mana ada Krishna dan ada Arjuna, di sana pula pasti ada segala keuntungan yang baik.
Dia membenarkan secara langsung bahwa Dhritarashtra tidak dapat mengharapkan kejayaan untuk pihaknya. Kejayaan adalah kepastian bagi pihak Arjuna sebab Krishna berada di sana. Krishna menerima tugas sebagai kusir kereta untuk Arjuna, dan itu memperlihatkan kehebatan lain lagi yang dimilikinya. Krishna memiliki segala kehebatan sepenuhnya, dan ketidakterikatan adalah salah satu di antara kehebatan-kehebatan itu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.